Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat semua. Eh, Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Bapak Samian, asli dari Jawa Barat dan sekarang tinggal di Jakarta Utara, tepatnya di wilayah Tanjung Priok. Baik anak-anak, Bapak di sini akan menjelaskan beberapa hal tentang layanan dalam bimbingan konseling, di mana banyak sekali layanan bimbingan konseling, diantaranya ada layanan orientasi, ada layanan informasi, dan layanan penguasaan konten, dan masih beberapa banyak hal di dalam BK dalam layanan tersebut. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menjelaskan satu di antara tiga layanan dalam bimbingan konseling, yaitu tujuan layanan orientasi. Di mana di sini ada tujuan layanan orientasi. Layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyelesaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Dengan perkataan lain, agar individu dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Layanan ini juga mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan baru, di mana dalam layanan orientasi ini Bapak gambarkan dengan peserta didik baru atau PPDB, di mana dalam peserta didik baru ini di setiap sekolah akan mengadakan namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana peserta didik baru ini akan mengenal lingkungan baru dan suasana baru, dan juga aturan-aturan yang berlaku pada sekolah yang baru sekarang. Maksud dan tujuan layanan orientasi adalah layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasukinya dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan barunya. Jadi, layanan orientasi merupakan salah satu layanan yang diperlukan oleh peserta didik atau siswa yang gunanya untuk memperkenalkan lingkungannya, di mana dalam layanan orientasi ini dimaksudkan dalam peserta didik baru atau PPDB, di mana peserta didik baru ini harus benar-benar mengenal lingkungannya, terus tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut, dan juga mengenal seluruh gedung atau tempat-tempat di mana ada laboratorium dan juga praktek dan untuk penunjang pembelajaran. Terus ada namanya asas dalam konseling, di mana asas dalam konseling ini merupakan kondisi yang mewarnai suasana jalannya pelayanan. Apabila asas yang dimaksudkan tidak terwujud, sangat dikhawatirkan layanan konseling yang terselenggara akan mengalami berbagai kekurangan atau bahkan kesulitan, misalnya kurang terarah, kurang gairah, kurang berhasil, atau bahkan mubazir. Maka dari itu, asas dalam konseling sangat diperlukan dalam pembelajaran atau dalam layanan orientasi. Ada beberapa asas dalam bimbingan konseling, ada asas keterbukaan, ada asas sukarela, ada asas kegiatan, di mana layanan orientasi ini lebih condong ke asas kegiatan, di mana
asas kegiatan menekankan pentingnya peran aktif subjek yang dilayani dalam pelaksanaan layanan konseling. Bahkan konselor saja yang aktif, namun terlebih lagi subjek yang dilayani makin aktif. Subjek dilayani makin ada jaminan layanan itu untuk sukses. Maka dari itu, antara konselor dengan klien harus terjalin hubungan yang harmonis dalam melaksanakan bimbingan layanan orientasi, di mana si klien harus lebih aktif dari si konselor. Misal menanyakan sesuatu tentang lingkungan baru atau menanyakan hal-hal lain di dalam sekolah yang sekarang siswa-siswa baru ini di di pembelajaran ini. Jadi asas kegiatan ini sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan atau pembelajaran bimbingan konseling. Jadi anak-anakku sekalian, apabila dalam pembelajaran ini kurang paham atau kurang dipahami atau kurang tahu, silahkan bertanya tentang tujuan layanan orientasi. Baik anak-anak, apakah anak-anak paham tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini? Dengan harapan Bapak bisa memahami materi yang Bapak bawakan hari ini. Ada yang bertanya? Tidak, Pak. Baik, kalau begitu saya anggap sampai di sini pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak bawakan bisa dipahami. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.